Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan, selamat memperhatikan kepada para mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberikan rezeki yang banyak halal berberkah. Yang paling penting adalah dimudahkan untuk memahami materi mata kuliah ini, khususnya pada mata kuliah pemecahan masalah matematis. Marilah kita awali dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan sekali lagi itu terijabah. Amin ya Allah rabbal alamin. Para mahasiswa yang sedang mempelajari tentang pemecahan masalah ini, kita sekarang menginjak pada pertemuan kedua masih dalam tema yang sama tetapi dengan sub yang berbeda. Kalau kemarin tentang definisi pemecahan masalah matematik, kalau sekarang tentang tipe masalah. Tipe-tipe masalah pemecahan itu nanti akan dijabarkan pada pertemuan kedua ini. Tipe masalah menurut Charles R. itu pada tahunnya itu 1982, mungkin para mahasiswa belum lahir, begitupun dengan Bapak. Karena sekali lagi Bapak menggunakan bukunya Faus Effendi, itu keluaran zaman dulu. Jadi dia tuh ngerevisi terus, saya ngerevisi sampai sekarang. Jadi tetap dia memegang bahwa buku tersebut masih tetap tentang menurut Charles. Jadi Charles tahun 1982 menyatakan bahwa ada sedikitnya 5 tipe masalah di luar bahan latihan atau drill exercise yang sering digunakan dalam penugasan matematika berbentuk pemecahan masalah. Apa saja yang menjadi sorotan Charles tersebut? Yang pertama adalah masalah penerjemahan sederhana. Pemecahan masalah matematik pada tipe pertama itu akan memberikan pengalaman kepada mereka. Jadi mereka di sini boleh siswa, boleh guru, bahkan bisa jadi kita. Jadi kalau kita menemukan kata mereka itu umum. Untuk memberi pengalaman kepada mereka menerjemahkan situasi di dunia nyata ke dalam pengalaman matematis. Contoh, Sandi mempunyai 42 ayam ras di dalam kandangnya. Ya. Di kandang yang berbeda, Yogi juga mempunyai 35 ayam ras. Berapa lebihnya ayam ras yang dipunyai Sandi dan Yogi dari Yogi mungkin ya? Berapa lebihnya ayam ras yang dipunyai Sandi dari Yogi? Jawabannya sangat simple, makanya di nomor 1 itu simple translation problem atau masalah penerjemahan sangat-sangat ini masih sederhana. Tinggal diapakan oleh kita? Tinggal dikurangi 42 kurangi 35. Didapatkanlah angka 7. Jadi, berapa lebihnya ayam ras yang dipunyai Sandi dari Yogi? Berarti 7 ayam ras. Itu jawabannya. Yang kedua, itu adalah masalah penerjemahan kompleks. Kalau bahasa lainnya, complex translation problem. Sebenarnya masalah ini mirip dengan masalah penerjemahan yang sederhana. Namun di dalamnya menuntut lebih dari 1 kali penerjemahan atau 1 kali penyelesaian, ya. Dan ada lebih dari 1 operasi hitung yang terlibat. Contohnya gini, peternakan ayam petelur barokah mengemas 18 telur dalam 1 box. Jadi dia itu punya tempat atau box khusus yang menyimpan telur, dan telurnya itu 1 box itu berisi 18 telur. Bisa gede-gede, bisa kecil-kecil, yang penting 18 aja.
Setiap 6 box dikemas lagi ke dalam satu dus. Jadi udah dapat 6 box disimpan ke dalam dus. Nah, toko Anugrah karena dia di peternakan nih. Sekarang di beda bahasan. Sekarang toko Anugrah memesan 1.404 telur untuk stok penjualan telur di tokonya. Dipesan tuh si toko itu kemana? Ke peternakan. Berapa dus yang akan diterima oleh toko tersebut? Nah, berarti kalau yang simpel itu tinggal dikurangi saja beres permasalahan. Kalau ini lumayan rumit. Bagaimana caranya? Gampang. Kalau seandainya di sini ada 18 telur dalam satu box, berarti kita targetannya dalam satu dus itu berisi berapa telur? Jawabannya itu sangat simpel. Kalau tadi bahasanya ada lebih dari satu operasi hitung, memang benar. Di masalah penerjemah kompleks atau complex translation problem, ini ada dua operasi hitung. Yang pertama, kalikan dulu 18 dikali 6. Berapa hasilnya? 108. Jadi, di dalam satu dus itu akan berisi 108. Sekarang toko Anugrah memesan 1.400. Bagaimana caranya? Ya udah, 1.400 dibagi 1.404 dibagi 108 ya. 1.404 sekali lagi dibagi oleh hasil perkalian dari 18 kali 16. Berapa hasilnya? Maka hasilnya adalah 13 dus. Atau dapat dikatakan, boleh Pak, saya contoh ini, 1.404 dulu dibagi 6, terus dibagi 18, boleh. Ataupun dikalikan dulu yang dua ini, baru dibagikan, terserah. Yang penting operasi hitungnya bakal ada dua operasi hitung. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah masalah proses atau proses problem. Pemecahan dalam masalah proses ini yaitu untuk memberikan kesempatan kepada mereka menggunakan proses yang terjadi dalam pikirannya. Mereka dilatih untuk mengembangkan strategi umum dalam memahami, merencanakan, dan memecahkan masalah sekaligus mengevaluasi hasilnya. Contoh nih, pembentukan tim sepak bola anak yang tujuannya untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan RI berjumlah 7 tim. Jadi ceritanya di dalam satu kampung ada untuk memeriahkan 17-an dibentuklah perlombaan sepak bola. Dan sepak bola tersebut berjumlah 7 tim. Jika setiap tim harus bertanding dengan anggota lain dalam satu kali pertandingan, berapa banyak pertandingan yang akan mereka mainkan? Jadi yang 7 tim ini harus saling bertemu. Bagaimana caranya? Nah, berarti caranya bakal gini, bakal menggunakan mengembangkan strategi umum dalam memahami, merencanakan, dan memecahkan masalah sekaligus evaluasi. Jadi gini bisa jadi pertandingannya seperti liga-liga dunia. Misalnya kalau menang nih sekarang tanding kelompok A dan kelompok B nih, tim 1 dan tim 2 dan 3 ke 4. Misalnya satu hari cuma bisa 2 pertandingan nih. Berarti 1 2 dan 3 4. Besok 5 6 7 1. Terus seperti itu sampai-sampai semuanya itu ikut bertanding dan tidak ada hari di mana satu tim itu bermain 2 kali. Jadi sistem seperti sistem Liga Eropa atau Liga Dunia pada umumnya. Jadi ini masalah proses, jadi ada rencana gitu ya. Ada memahami dulu permasalahannya, baru direncanakan, baru memecahkan masalah sekaligus mengevaluasinya. Yang keempat, masalah penerapan. Masalah penerapan ini, pemecahan masalah dalam masalah penerapan ini yaitu untuk memberikan kesempatan kepada mereka, bisa bapak, bisa mahasiswa, bisa siswa, untuk mengeluarkan berbagai keterampilan, proses, konsep, dan fakta untuk memecahkan masalah yang kontekstual. Masalah ini akan menyadarkan mereka pada nilai-nilai dan kegunaan matematik dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke dalam contoh. Jadi, contoh yang pertama,
berapa banyak sembako yang diperlukan oleh keluarga Dian dalam 1 bulan. Jadi ceritanya, keluarga Dian ini keluarga besar, dia itu suami istri misalnya punya anak kurang lebih ada 4 lah taruh anaknya ya. Jadi dengan dia 6 ya. Jadi kita akan bertanya berapa banyak sembako yang diperlukan oleh keluarga Dian dalam 1 bulan. Misalnya telurnya habis berapa kilo, terus berapa biji, atau misalnya beras berapa kilo, minyak berapa liter, dan lain-lain. Setelah kita hitung pengeluarannya, dapat kita hitung, oh pengeluaran dia dalam 1 bulan misalnya habis untuk makan saja itu bisa habis mencapai misalnya 2 juta lah. Yang kedua, ya, apakah ada pengeluaran yang bisa diminimalkan? Jadi diminimalkan di sini itu berarti tidak ada pengeluaran yang sifatnya tidak efektif. Jadi sekaligus di sini teh akan sadar bahwa ketika kita menghemat satu item itu bisa lumayan untuk membeli atau menyimpan pada item-item berikutnya, karena yang namanya pengeluaran itu akan kalau dihemat itu bisa, tapi kalau misalnya di loss juga ya nggak jadi masalah. Tetapi kalau seandainya ekonominya turun itu kan jadi masalah. Jadi permasalahan ini, masalah penerapan ini, pertanyaannya berapa banyak sembako yang diperlukan? Berarti di sana menanyakan berapa banyak. Ketika udah tahu nominalnya, kita tahu pengeluarannya, kira-kira ada nggak yang bisa diminimalkan? Jadi ada cari solusi supaya keluarga Dian ini bisa lebih hemat dan kedepannya ketika ekonominya lebih turun lagi, dia sudah siap dalam ketahanan pangan ataupun bisa menabung yang nantinya keuangan tersebut bisa dijadikan modal usaha. Yang kelima yaitu masalah puzzle atau puzzle problem. Untuk memberi kesempatan, apa tujuannya? Yaitu untuk memberikan kesempatan kepada mereka mendapatkan pengayaan matematika yang bersifat rekreasi. Ya, mereka menemukan suatu penyelesaian yang terkadang fleksibel namun di luar pemikiran, memandang suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Perlu diperhatikan di sini bahwa masalah puzzle tidak mesti berwujud teka-teki, namun dapat pula dalam berbentuk aljabar yang menyelesaikan pemikiran atau bangun datar yang tidak seperti teori di sekolahan. Di awal, waktu pas pertemuan pertama, Bapak membahas, kita diberikan permasalahan harus mengukur sebidang tanah yang bentuknya tidak sama sekali berbentuk bangun datar. Mau yang mendekati persegi, persegi panjang, ataupun lingkaran. Tetapi dengan dasar 3 item tersebut, yaitu yang pertama adalah pemahaman, yang kedua adalah sikap kita, yang ketiga adalah psikomotor kita. Jadi itu permasalahan itu bisa kita selesaikan. Nah, ini juga sama. Jadi masalah puzzle itu awalnya misalnya bentuknya tidak karu-karuan, tetapi dengan pengetahuan yang kita miliki, kita bisa menyelesaikannya permasalahan tersebut, ya. Terus kalau berbentuknya misalnya di sini, ini perhitungan menggunakan beberapa dasar bangun datar yang awal nih. Sekarang yang kedua, gambarlah 4 garis atau ruas garis yang melalui 9 titik pada gambar di bawah ini atau di samping ini tanpa mengangkat alat tulis. Jadi para mahasiswa di sini harus membuat garis tapi tidak usah mengangkat alat tulis. Misalnya Bapak ini coba dulu ya. 1, 2, 3, 4. Jadi Bapak udah 4 garis, tetapi ada 1 titik yang tidak bisa Bapak lalui. Nah, jadi bagaimana atuh Pak? Berarti alasan tersebut tidak bisa dilalui. Jadi gimana tuh caranya? Nah, caranya Bapak akan berikan kuis kepada para mahasiswa. Mahasiswa yang bisa jawab, Bapak tunggu paling telat itu atau gini aja lah. Bapak minta 5 mahasiswa yang bisa menjawab, tapi tunjukkan dengan video. Nah, kalau yang udah benar berarti punya nilai lebih. Jadi kuisnya adalah gambarlah 4 garis atau ruas garis yang melalui 9 titik pada gambar di bawah ini tanpa mengangkat alat tulis. Terserah. Yang penting ada 4 garis, mau 1, 2, misalnya 3, 4. Berarti yang diarsir cuma 6 titik atau. Jadi ini mas semua titik ini harus tertutupi, tetapi ingat
Tapi ingat, tanpa mengangkat pensil tersebut atau pulpen tersebut. Mungkin itu kuis dari Bapak. Sekali lagi, Bapak hanya meminta 5 mahasiswa yang sekali lagi yang mau mengerjakan atau mau memecahkan teka-teki ini. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kedua ini. Jangan lupa buatlah resume supaya para mahasiswa juga bisa merekap atau mereview apa-apa yang udah Bapak jelaskan. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.